Sekarang kita lihat negara yang sangat pro investasi saja seperti Amerika Serikat itu masih menggunakan Environmental Impact Assessment (EIA) atau AMDAL. Nah, kita negara macam apa yang tidak menggunakan AMDAL? Terus apa yang mau kita banggakan dengan kita mau menghapus AMDAL? Jika AMDAL dan EMB-nya dicabut, maka krisis ekologi, krisis sosial, ekonomi dan sosial budaya itu akan terus terjadi ke depan. Kalau kita boleh pakai bahasa agama, itu akan ada kiamat sosio-ekologis gitu ke depan. Ingat Pak Jokowi, tidak ada ekonomi dan investasi yang bisa tumbuh di atas planet yang rusak. Munculnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berawal dari keresahan pemerintah akan sulitnya prosedur untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Kesulitan ini tercermin dalam beberapa aspek, yaitu perpajakan, perizinan, pengadaan tanah, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan investasi. Omnibus Law diharapkan menjadi solusi dari sulitnya regulasi di Indonesia. Namun realitanya, UU ini bertransformasi menjadi ladang permasalahan baru yang menuai banyak respon negatif. Mulai dari tahapan pembahasan, pengesahan, hingga pembuatan undang-undang ini tidak luput dari pro dan kontra. Meskipun mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat, seperti buruh, mahasiswa, akademisi, maupun pemerhati lingkungan, pemerintah tetap melancarkan pemangkasan perizinan yang dirasa menghambat investasi dengan pembelaan karena aturan yang dianggap banyak. Permasalahan utama yang menghambat investasi masuk ke Indonesia adalah korupsi, lalu diikuti permasalahan infrastruktur, birokrasi yang rumit, dan ketidakstabilan politik. Omnibus Law tidak menyelesaikan permasalahan investasi dari akarnya, justru memunculkan situasi sebaliknya. Pemerintah berargumen bahwa investasi adalah kunci dalam menciptakan lapangan kerja. Sayangnya, data realisasi investasi mengidentifikasikan bahwa akar masalah pengangguran di Indonesia bukan karena kurangnya suntikan modal. Terbukti dari tahun 2013 sampai 2019, grafik investasi di Indonesia yang terus naik, tetapi serapan tenaga kerja justru turun. Untuk menjawab mengapa investasi di Indonesia tidak berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan perbaikan nasib pekerja, yang perlu dipertanyakan bukan bagaimana caranya menarik investasi, tetapi kemanakah modal itu mengalir. Omnibus Law melakukan penyederhanaan perizinan lingkungan. Tentunya, upaya tersebut bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di satu sisi, polusi dan kerusakan lingkungan masih menjadi salah satu permasalahan dan ancaman besar di Indonesia yang belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Izin lingkungan yang seharusnya diberlakukan sebagai langkah pencegahan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan justru dihapuskan dalam substansi Omnibus Law. Bahkan, AMDAL yang merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan pun sebagai proses pengambilan keputusan juga dihapuskan. Secara garis besar, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti contohnya, persoalan peran pemerhati lingkungan. Ketentuan yang diubah yaitu mengenai peran pemerhati lingkungan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Pada pasal 26 ayat 3 UU PLH diatur dokumen AMDAL disusun oleh masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan, dan yang pengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Sementara pada UU Cipta Kerja tertulis perubahan dalam pasal 26 ayat 2 yaitu penyusunan dokumen AMDAL dilakukan hanya dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan, sehingga tanpa campur tangan seorang ahli dan pemerhati lingkungan hidup. Persoalan selanjutnya tentang keberatan dan perlibatan masyarakat dihapus. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan pasal 26 ayat 2 UU PLH yang menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pasal 26 ayat 4 yang semula mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap AMDAL juga dihapuskan, apalagi dalam proses perizinan yang tidak melibatkan peran atau partisipasi masyarakat, dan pasal ini tidak ada lagi hak masyarakat yang mengajukan keberatan. Hal ini seperti contoh kasus pembakaran hutan yang terjadi di Kalimantan ataupun Papua. Masyarakat adat tidak dapat mencegah dan hanya bisa menangis melihat hutannya terbakar. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus keberadaan Komisi Penilai AMDAL. Semula, komisi ini diatur dalam pasal 29, 30, 31 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus pasal yang bisa menjerat perusahaan sebagai bentuk kejahatan lingkungan atau yang disebut dengan street liability. Dengan pasal ini,
Sebuah pabrik yang membuang limbah melebihi batas yang telah ditentukan ke sungai, walaupun tidak disengaja, akan tetap dikenakan pasal-pasal pidana. Hilangnya pasal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja memperbesar peluang kooperasi lolos dengan upaya hukum atas kejahatan lingkungan yang mereka lakukan dan menambah beban bagi para korban. Berdasarkan hasil penelusuran Indonesia Center Environmental Law, tren investasi saat ini justru mengarah pada sektor sekunder dan tersier, seperti jasa, transportasi, dan perdagangan. Namun Undang-Undang Cipta Kerja justru memprioritaskan kemudahan berusaha ekstraktif seperti kehutanan, perkebunan, ataupun pertambangan. Undang-Undang Cipta Kerja justru menyelesaikan masalah dengan cara keberpihakan pada investor. Wewenang korporasi saat ini menjadi lebih besar. Angan-angan pemerintah untuk mendorong investasi ternyata tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas dan harapan hidup serta lingkungan. Undang-undang yang dianggap melenggangkan dominasi investasi yang dapat mempercepat laju kerusakan lingkungan. Pembangunan yang cenderung hanya mengedepankan kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan izin lingkungan sebagai instrumen pencegahan justru dapat mengancam investasi yang sudah ada. Hasil kajian World Bank mengatakan bahwa buruknya pengelolaan lingkungan hidup menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian dan masyarakat miskin. Dan seharusnya pemerintah sadar akan pengelolaan lingkungan hidup yang buruk akan membawa dampak negatif ke depannya bagi masyarakat, khususnya masa depan lingkungan hidup di Indonesia.